Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafani wa iyyakum bi ulumih. Qala Allah ta'ala wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alaihinna darajah. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqir. Pengarang kitab Uqudul Lujen itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani berkenaan tentang suami istri, kewajiban dan hak-hak yang perlu dilakukan ketika sudah berumah tangga. Dan ini adalah pendidikan pranikah, ya. Bagi siapa saja yang mau nikah, gitu ya, maka perlu mengetahui ini dengan perinci, ya, dengan sesuai porsinya. Maka perlu diketahui, ya, ya, yang sudah 17 tahun perlu tahu tentang ini, gitu ya. Ulah nebika rek kawin karena belajar, gitu. Sapoe di belajar, nah, gitu. Jadi perlu diketahui, ya. Maka Kiai Musannif dalam kitabnya mengatakan, ya, qala al-faqir, berkata al-faqir, ya, al-fakir yang orang yang sangat butuh, ila rahmati rabbi, kepada rahmat Tuhan, al-Ghafar yang maha mengampuni, saha Muhammad, tah jalma anu sangat butuh kepada rahmat Tuhan yang maha pengampun, nyaeta jalma teh ngaranna Muhammad, Syekh Muhammad, ya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Maka beliau menyatakan dirinya al-mu'tarifu, yang mengaku bil auzar, orang yang banyak dosa. Jadi segitu ulama lah gede, ya. Ulama besar, terkenal internasional, bukan saja di Indonesia, di Timur Tengah pun disegani. Salah satunya beliau mengarang kitab Tafsir Munir, ya, karangan beliau Tafsir Munir. Makanya Indonesia ini banyak ulama besar, ya, yang tidak bisa sembarangan, karomahnya sangat luar biasa, gitu ya. Makanya banyak kitab-kitabnya dipakai, dibaca oleh santri-santri di berbagai pondok pesantren, ya, termasuk ini yang kita baca karangannya. Nah, beliau Syekh Muhammad mengaku bahwa dirinya punya banyak dosa. Ini mah bentuk ketawaduan beliau, ya. Ulama besar mengaku dirinya banyak dosa. Justru kita yang bukan siapa-siapa harus lebih mengaku bahwa diri ini banyak dosa. Basarahullah uyuban nafsi, semoga Allah memperlihatkan aib-aib dirinya sendiri. Jadi bisa melihat kekurangan sendiri, ya, bukan kekurangan orang lain. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsi, semoga Allah menjadikan hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin, ya. Hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin. Tomorrow must be better than today, ya. Hari esok lebih baik daripada hari sekarang, dan hari sekarang and today must be better than yesterday. Hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin, gitu. Nah, semoga Allah menjadikan hari-harinya Syekh Muhammad lebih baik daripada hari kemarin. Today must be better than yesterday. Alhamdulillah, kama yang bagi lahu, segala puji, ya, yang memang pujian itu pasti hanya milik Allah, ya.
kita patut bersyukur kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Semoga rahmat dan keselamatan ya Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya. Salawat dan salam sebanyak perkara yang Allah ketahui. Jadi banyak sekali, tidak ada yang terlewat pasti. Nah itulah harapan salawat dan salam yang Allah turunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Amma ba'du, ya, amma ba'du itu punya makna ya. Adapun setelah kita tadi baca alhamdulillah, salawat dan salam ya, bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, maka amma ba'du. Fahadhihi syarhun. Nah, cek musannif ini teh merupakan syarah atau penjelasan. Talabahu minni ba'dul muhibbin. Sebagian muhibbin, simpatisan ya, atau para penggemar itu minta kepada diriku Syekh Muhammad ya. Untuk apa? Ala risalah, untuk menulis satu risalah al-muta'alliqah bi umuri zaujain, yang berkaitan tentang urusan yaitu pasutri, pasangan suami istri ya. Allati sannafaha ba'dun nasihin, yang mana sebenarnya sudah banyak ya dikarang oleh para penasihat gitu. Jadi ya paling tidak Syekh bikinlah buat kami berupa risalah ya. Risalah itu ya catatan sedikit ya, makanya kitabnya tidak terlalu tebal, hanya 22 halaman, tapi insyaallah mencakup ya. Nah maka wasamaituha, maka aku berikan nama kitab ini dengan nama Uqudal Lujain fi bayani huquqiz zaujain, yaitu nama kitab Uqudul Lujain ya, syarah atau penjelasan daripada hak-hak dua orang suami istri. Wa arju minallah, kemudian aku berharap kepada Allah, al-i'anata, aku berharap pertolongan, wal ikhlaso, berharap keikhlasan, wal qabul, berharap penerimaan, wan naf'a, berharap manfaat bihi, dengan syarah ini, bijahi sayyidina, tawasul. Jadi kudu ditawasulkeun nanan oge ya. Ini Syekh Muhammad Nawawi itu bertawasul. Beliau bertawasul kepada kanjeng Nabi. Aku berharap kepada Allah, semoga Allah berikan pertolongan, keikhlasan, qabul, penerimaan, juga kemanfaatan kitab ini dengan ya sebab ya pangkat, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibikin tawasul, Allahumma bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, misalnya antarzuqona ya, dengan pangkat kanjeng Nabi, semoga Allah turunkan rizki kepada kami ya, itu. Jadi kita banyak-banyak tawasul, terutama kepada kanjeng Nabi, turun deui ke para sahabat, turun deui pada solehin gitunya, turun deui ka orang tua gitunya. Wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hizbihi, kanjeng Nabi juga para istrinya, juga para keturunannya, juga para golongan ya pasukan kanjeng Nabi. Kemudian wa ahdaitu dzalik, aku hadiahkan pahala daripada kitab ini, yaitu untuk siapa? Lil walidain, untuk kedua orang tuaku. Jadi tetap beliau itu ya berbakti kepada orang tua, ngarang kitab oge pahalana dibikin ka orang tua. Komo urang atuh ngarang kitab henteu nya ulama lain, tah urang oge salah satuna ngaji. Nah, mun dina ieu ngaji aya pahalana, Allah terima ngaji urang,
eta mudah-mudahannya pahalana Allah kirim ka orang tua urang gitu. Rojan minallah ghufrana dzunubihima. Kemudian apa harapannya untuk orang tua Kiai Musonif teh? Kiai Musonif berharap dari Allah ya kepada Allah bahwa semoga Allah ya berikan ampunan dosa kepada kedua orang tuanya. Wartifa'a darajatihima, kemudian Allah angkat derajat kedua orang tuanya. Annahu ta'ala wasiul maghfirah wa arhamur rahimin, bahwa sesungguhnya Allah zat yang maha mengampuni dan Allah lah zat yang maha mengasihi. Nah, itu harapan Kiai Musonif ngarang ieu kitab teh pahalana dikirimkeun ka indung Bapa anu mana mudah-mudahan indung Bapa teh ku Allah dihampura sadaya dosa-dosana, oge mudah-mudahan diangkat derajatna, bahwa Allah teh wasiul maghfirah wa arhamur rahimin. Qala al-musannif syakarallahu sa'yah bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah Kiai Musannif, semoga Allah menerima segala usahanya. Allah memberikan apresiasi ya, penghargaan. Kalimat syukur daripada Allah itu penghargaan bentuknya, bentuk syukur Allah kepada hambanya itu Allah berikan penghargaan, Allah terima amal ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, kan pertama bismillah ya, dimana ayat qaidah lamun ngaji hiji pan maka penting ngebahas karena bismillah gitu. Ngebahas karena bismillah. Mun pan nahu berarti dibahas bismillah teh kunahu bismi bina, misalkan harfu jar ismi majrurun bibi Allah, bismi ismi mudhaf Allah mudhaf ilaih, ar-rahman sifat pertama, ar-rahim sifat kedua. Itu dibahas dengan ilmu nahwu. Itu lamun cek ilmu fikih iraha bismillah teh dibaca wajib atau dibaca sunnah atau dibaca makruh atau dibaca haram atau dibaca mubah. Nah, di cek fikih aya pembahasan tentang bismillah. Kemudian di sini dibahas pula ya bismillah. Iklam kudu dikanyahokeun. Annal basmalah katsiratul barakah ya, bahwa sayana basmalah eta sangat banyak keberkahannya. Ya, jadi musonif. Mandakaroha, barang siapa yang membaca bismillah hasalalahul ma'mul, maka bakal dihasilkan segala apa yang dicita-citakan. Nah, jadi ku nyebut baca basmalah, insya Allah cita-cita bakal terkabul. Hiji. Waman wazoba alaiha, barang siapa yang ngalanggengkeun, ngabiasakeun ya. Jadi biasa baca bismillah ya. Subisub bismillah, berang bismillah, alhamdulillah bismillah, bismillah deh gitu. Jadi sering membaca bismillah lah. Setiap pada sholat bismillah, maka ya hadza bil qabul, maka bakal atau huzo bisa, maka bakal diberikan ya apa, diterima segala apa yang beliau, segala apa yang dia harapkan ya. Jadi hayang naon kunyaeurkeun maca bismillah. Qila, bahkan dikatakan annal kutub, bahwa sesungguhnya kitab-kitab al-munazzalata, kitab-kitab yang Allah turunkan minas samai ilal ard, dari langit ke bumi, eta teh aya mi'atun wa arba'atun, aya 104. Jadi kitab nuku Allah diturunkeun ka bumi eta aya 104 gitu. Cek kitab ieu kamari oge dina Fathul Bais aya 104. Suhuf situn. Nah, suhuf mah belum berbentuk kitab, masih lembaran-lembaran ya. Suhuf Nabi Sis, aya Nabi Sis ngaranna ya. Itu Nabi Adam, Idris. Ini nabi-nabi terdahulu sebelum awal-awal setelah Nabi Adam. Itu aya Nabi Sis. Allah turunkan kitab, bukan kitab, masih suhuf.
lembaran-lembaran ya. Allah turunkan kepada Nabi Sis sebanyak 60 suhuf. Kemudian wasuhufu Ibrahim salasun 30 ya. Wasuhuf Nabi Musa yaitu 10. Kan ayat di Al-Qur'an suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, suhuf Nabi Ibrahim jeung Musa eta, Ibrahim 30, Nabi Musa 10 ya. Eta suhuf nu diturunkeun ka Nabi Musa sebelum Taurat. Kan Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat ya. Nabi Isa kitab Injil, Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan kitab Al-Qur'an. Jadi ya 104 tadi 60 tambah 30 tambah 10 100 ditambah nu 4 Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, nah genap 104. Jadi eta wa ma'ani kullil kutub. Nah, ieu mah keur ngajelaskeun naon? Keur ngajelaskeun pate apa bismillah ya. Bahwa Allah turunkan 104 ke alam dunia ieu ya berbentuk suhuf dan kitab ya. Wa ma'ani kullil kutub ya. Makna-makna setiap kutub yaitu majmu'atun fil Qur'an, terkumpul dalam Al-Qur'an. Jadi isi Taurat, isi Injil, isi Zabur, isi suhuf-suhuf eta teh cukup ku Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu isinya apa? Al-Qur'an itu isinya yaitu isi Zabur, isi Injil, isi Taurat. Tentang apa? Tentang tauhid ya. Itu mencakup semuanya. Makanya di mana orang belajar Al-Qur'an yaitu sama saja mencakup seluruhnya gitu. Cuma redaksi daripada kitab-kitab yang lain tidak seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah mudahkan untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dizikri, untuk dihafalkan, untuk diingat, untuk dipelajari. Maka fahal mim mudzakir. Buah masih aya nu daek belajar Al-Qur'an gitu, padahal geus digampangkeun gitu nya. Tah Al-Qur'an teh mencakup isinya berbagai kitab yang Allah turunkan. Wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah, bahwa makna Al-Qur'an itu terkumpul dalam surah Fatihah. Jadi kurang baca surah Fatihah itu sama saja ya. Kan Fatihah disebut dengan umul kitab, induknya kitab itu Fatihah ya. Jadi baca Fatihah, bahwa dia Fatihah ada tauhid, ada fikih, ada kisah. Jadi berat Fatihah teh, sebab Fatihah berisi makna kandungan daripada isi Al-Qur'an. Kemudian ya, wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah. Nah makna mana Fatihah eta teh terkumpul dina kalimat lafaz bismillah. Oh lebih mendalam deui mengkerucutnya. Bismillah itu maknanya ya isinya itu sama dengan Fatihah. Fatihah itu isinya itu adalah Al-Qur'an ya, jadi mengerucut lagi kepada bismillah. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi baiha, dan makna bismillah itu terkumpul pada ba-nya huruf, ba-nya kalimat lafaz bismillah. Jadi dina ba-na teh ya. Nanti silakan makan nabi kana. Jadi dengan ba-nya eta ku ba-na eta tah terkandung lafaz bismillah, kemudian Al-Fatihah terkandung dina bismillah, Al-Qur'an terkandung dina Fatihah ya. Jadi intinya dina ba. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ba eta terkandung dina titikna gitu. Jadi padahal titik kumpul tapi itu mencakup, dikeluarkan deui. Nah, itu ada yang mengatakan nepi ka titik-titik kan di dieu mah disebutkeun titikna. Inti nama sakabeh eta makna-makna yang terkandung dalam
kitab-kitab dalam Al-Qur'an, dalam Fatihah, dalam basmalah itina ayadina ba gitu. Nah penjelasannya dia ayat hikayat wa kana ba'dul ulama as-salihin asabahu maradun syadidun. Ada cerita bahwa sebagian ulama saleh ya terkena sakit keras, bahkan ajazal attiba ya, bahkan sudah menyerah para dokter, nyerahlah para dokter eta penyakit teh berat, sakit kerasnya ulama nu geuringna. Fatafakkara fi ba'dil ahyan, tuluy si eta ulama teh mikir-mikir tafakkur di sebagian waktuna, jadi mikirkeun naonnya obat kuring teh ye cenah dokter-dokter geus lepas tangan dari penyakit keras ieu. Ayeuna dipikir-pikir tafakkur, tafakkur tilkal ibarat kana lafaz bismillah. Jadi di tafakuran eta bismillah teh dipelajari ya, lafaz bismillah teh. Fawazaba 'alal basmalah, kemudian dibacalah bismillah, dilanggengkeun, jadi memperbanyak baca bismillah keur geuring eta ya, min ghairi adadin mahsuratin, bahkan maca bismillah nepi ka teu bisa dihitung saking banyaknya. Jadi keur geuring eta ulama teh ya, maca bismillah wae unggal poe teh teuing sabaraha lobana, sabaraha ribu teuing tos dibaca. Akhirna fasyafahullahu ta'ala bibarokatiha, maka Allah berikan kesembuhan dengan keberkahan maca bismillahirrahmanirrahim. Jadi mundina kitab Dafaikul Akhbar mah bismillah teh aya sabaraha 4 bolongan kan. Dina bismi mimna bolong, bismillahi hakna bolong, ar-rahmani mimna bolong, ar-rahimi mimna bolong. Jadi dina bismillah aya 4 bolongan. Mim, ha, mim, mim. Tah, cek dina kitab Daqaiqul Akhbar mah eta teh keluar tina 4 bolongan eta, yaitu air, mata air nu 4. Nyaeta diterangkeun dina surah Muhammad, nyaeta hiji cai anu cai tawar, 2 cai madu, 3 cai susu, 4 cai khomer. Eta di surga teh eta caina di surga aya 4 jenis air sungai. Aya sungai madu pan di surga mah, aya sungai arak, aya sungai tawar, aya sungai susu gitu ya. Eta mah sakitu ya saking luar biasa di akhirat. Dikatakan bahwa eta teh sumberna ti mana? Aya eta sumberna teh tina bolonganan huruf anu aya dina bismillah. Aya hikayat wa huqiya annam ra'atan, diceritakan bahwa seorang perempuan kana laha zaujun munafikun, bahwa perempuan tersebut mempunyai lalaki salaki anu munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in, wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Tah si eta awewe teh erek ngalakonan segala macam kegiatan di imahna selalu mengucapkan lafaz bismillah. Erek nyapu maca bismillah, erek masak maca bismillah, erek moe maca bismillah. Pokona segala macam pegawean nu aya di imah eta si istri teh maca bismillah. Boga salaki munafik. Faqala zaujuha, maka ceuk salakina la af'alanna ma ukhjiluha bihi. Wah mun kieu cara mah ieu awewe ku urang digawean ceuk salakina. Ieu teh awewe nanaonan cenah nanaon bismillah 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 we. Pokona nanaon bismillah we eta salakina nepi ka keheul. Tadi salakina teh kan munafiknya. Ayeuna niat rek digawean, dikerjain, waing dikerjain ya awewe ieu
istrina sorangan. Akhirna fadafa'a ilaiha suratan. Akhirna si lalaki eta mere kantong duit, dompet lah mun zaman ayeuna mah, dompet gede aya isina duit pinu. Tah si salakina teh mere kantong duit, isina duit. Wa qala ihfaziha, neng, ya akang mau duit sakantong, coba ieu simpen ieu duit teh ya. Fawado'atha fi mahalin, kemudian si eta awewe teh nyimpen eta dompet di satu tempat, di lemari lah. Wa ghototha, ya, kemudian ditutup tah eta pintu lemari teh, geus we teh di lemari eta dompet berisi duit teh. Faghafalaha wa akhadha surata, kemudian si eta lalaki teh brengsek, eta lalaki teh dijieun poho si awewen, akhirna dompetna dicokot ti lamari ya. Terus waromaha fi bi'rin, dipijeun ka sumur fi darihi nu aya di imah eta. Oh tadi dibikeun eta dompet ka si eta awewe, tapi geus diteundeun disimpen eta dompetna dicokot secara sembunyi-sembunyi, kemudian dipijeun ka sumur. Teu lila summa talabaha minha, terus teu lila neng nanyakeun deui ari dompet anu kamari aya duitna eta masih aya teu kitu. Dia kadiekeun rek dipake ku akang gitu, cek salakina. Faja'at ila mahaliha, akhirna si eta awewe teh nya akhirna datang ke tempat penyimpananna, datang ke kamar, buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nyekel handle lemari, baca bismillahirrahmanirrahim. Erek nyokot, karak buka lemari ukul, tak maca bismillahirrahmanirrahim. Fa amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam ayanzila sari'an wa yu'idu surata ila makaniha. Tah dengan seketika ketika si perempuan maca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk turun ke bumi cepet-cepet, langsung hiber. Ta Jibril turun di langit, turun ke bumi rek naon? Wa yu'idu surata ila makaniha, eta Jibril teh turun, buruan Jibril turun cek Allah teh eta cokot naon? Dompet anu isina duit nu aya dina sumur, buru balikeun deui ka lemari si eta awewe ya. Akhirna ku Jibril ditundun, tah langsung baseuh teu baseuh sugan geus digaringkeun ku Jibril, ditundun di lemari di tempat nu tadi. Akhirna ketika si awewe teh nyokot eta dompet, ternyata dompetna aya geus aya deui di lemarina ya. Fawajadat hak kama wadat, si eta awewe teh mendapatkan eta naon dompet eta seperti tadi kamari teh ya, nendeuna di dinya dicokot aya keneh di dinya gitu, teu ka mana-mana. Fa akhadat ha wa nawalat ha ila jauji, akhirna geus dicokot eta dompet teh dibikeun ieu Kang dompet nu kamari teh, ceuk si awewe. Nah geus si awewe mah teh nyahoana naon ya. Fata'ajjaba min dalika, goyata ta'ajjub, eta si lalaki nak bener-bener kaget, takjub, kaget. Pan ieu dompet teh geus dipiceun ku aing teh, cek si lalaki munafik eta, ka mana? Ka sumur. Oh ieu aya deui nya di lemari. Bingung si eta lalaki teh. Akhirna dengan kejadian seperti itu, wa taba ilallahi ta'ala min nifaqihi, akhirnya si eta lalaki teh taubat ke Allah daripada sifat munafiknya. Jadi mengetahui bahwa memang bismillah itu sangat luar biasa pengaruhnya dan padilahnya. Akhirnya taubat ke Allah gitu. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat. Segala puji bagi Allah, dengan pujian itu kita mohon kepada Allah supaya dibukakan segala kebaikan.
ai natlubu bidzalikal ham, yaitu kami mohon dengan pujian tersebut, yaitu dibukakan pintu kebaikan, kemudian dibukakan pintu pertolongan untuk menghasilkan segala fadilah-fadilah, ya. An-nafahah ay natlubu bidzalikal hamdi al-fathah lil ataya, atau kami mohon dengan pujian tersebut, ya, kami mohon kepada Allah dibukakan pintu atoya. Jadi dengan alhamdulillah kita mohon kepada Allah, Allah kasihlah segala permintaan kita, Allah kasih pertolongan untuk menghasilkan daripada yang kita harapkan, ya. Wassalatu ay rahmatullah al-makrunah bita'zim, tah makna sholawat teh naon? Sholawat teh maknana rahmat, ya. Jadi lamun aya sholawat ti Allah berarti rahmat. Sholawat ti Allah rahmat. Lamun sholawat ti malaikat berarti istighfar. Lamun sholawat ti urang berarti doa. Maknanya gitu. Seperti di Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya, bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Kumaha maknana? Ya maknana bukan Allah bersolawat seperti orang, ya Nabi salam, lain gitu. Allah mah solawatna, Allah mah nurunkeun rahmat ka Kanjeng Nabi, berarti eta Allah teh salawat itu. Kemudian malaikat, lain malaikat di langit solawat sarua seperti kurang gitu, tapi malaikat itu mohon berdoa kepada Allah, istighfar, ya, mohon doa istighfar kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad apakah butuh terhadap istighfar? Apa Nabi Muhammad maksum, tidak punya dosa? Sedangkan istighfar mah hanya untuk, ya, apa fungsinya istighfar? Istighfar itu cek kamari oge aya dua fungsi. Hiji, mun istighfar jalma anu loba dosa berarti untuk menghapus dosa. Lamun istighfarna jalma anu teu boga dosa berarti untuk mengangkat derajat. Seperti bayi meninggal, urang istighfaran, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tah fungsi istighfar eta teh lain keur menta hampura ka Allah jeung eta bayi. Dan sebab bayi eta macan aya dosana, maka istighfar eta teh supaya ngangkat derajat si eta bayi itu semakin luhur ke di surga ke tempatna. Tah Nabi Muhammad oge kitu nya, istighfar Nabi Muhammad mendapatkan istighfar dari para malaikat untuk mengangkat derajat Nabi Muhammad. Jadi Muhammad itu derajatnya semakin tinggi dan tinggi. Nah, urang selaku manusia salawat oge, Allahumma sholli. Sholli itu fi'il amar, maknanya doa, ya. Artinya ya Allah turunkanlah rahmat. Jadi Allahumma sholli itu artinya turunkanlah rahmat. Berarti lamun urang salawat eta maknanya doa. Doa naon? Doa minta pangturunkeun rahmat ka saha? Ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun urang sholawat, ya itulah artinya doa. Ngadoa naon? Ngadoa pangturunkeun rahmat. Ke lamun rahmat tang geus turun ka Kanjeng Nabi, pan luber jadina. Ta urang menang luber keberkahan rahmat, ya, yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi urang menang luberan gitu nya. Luber lah. Jadi ibarat kata gelas diisian eta gelas nepi ka pinuh. Geus pinuh kan aya luberana, tak urang menang luber keberkahan. Sholawatnya ti Allah teh nyaeta rahmatullah al-makrunah bita'zim, yang dibarengi dengan pengagungan. Jadi Allah mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Allah berikan rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dibarengi dengan ta'zim, eta teh ngaranna sholawat. Ya. Lil anbiya, bukan hanya kepada Kanjeng Nabi tapi kepada para nabi juga. Wa mutlaqur rahmah li ghairihim, tah mutlakna rahmat mah kepada selain nabi. Jadi
Allah turunkan rahmat seperti Allah turunkan rahmat ke orang, eta mah rahmat umum. Pan urang oge sok nya minta rahmat, ya Allah, Allahumma arhamni, ya Allah berikan rahmat kepada kita. Eta mah rahmat secara umum. Ya, tapi rahmat yang Allah turunkan kepada para nabi, ya, terkhusus kepada Nabi Muhammad, eta teh rahmat al-makrunah bi ta'zim, rahmat yang dibarengi dengan takzim. Nah, kayak contohnya namanya. Nah, kemudian wa du'a bi khairin minal ibad. Nah, termasuk oge lamun turuna ka para hamba eta bentuknya doa, ya, doa kealusan. Kemudian wassalam ay tahiyatullah al-uzma. Nah, salam keselamatan itu adalah salam penghormatan dari Allah, ya. Wa huwa ta'zimun lil anbiya, bentuknya salam pengagungan, ya, untuk para nabi. Kama yuhayyi ahaduna dhaifahu. Contohnya seperti apa salam pengagungan, salam penghormatan dari Allah kepada para nabi? Contohnya seperti lamun urang kadatangan tamu eta kurang dihormat, ya. Pan mun aya tamu eta tamu teh kurang disuguhan, dihormati, ya. Komo tamu nama pejabat. Nah, bentuk penghormatan kita kepada pejabat itulah seperti mana, ya, seperti mana Allah itu, ya, menghormati atau memberikan keselamatan, penghormatan dan pengagungan kepada para nabi. Itu kita bedanya, ya. Contohnya seperti itu, ya. Jadi bukan hanya sebatas salam penghormatan, tapi seperti tadi contoh kita menghormati tamu kita, apalagi tamu yang punya pangkat. Ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Barayat. Nah, semoga salawat dan salam Allah turunkan kepada Tuan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Barayat. Sayyidil Barayat ay bi makna Raisul Makhluqat. Nabi Muhammad pemimpin seluruh makhluk. Kan erek dibandingkeun jeung para nabi rasul pangunggulna, erek dibandingkeun jeung para rasul 315 tetap Kanjeng Nabi pangunggulna. Erek dibandingkeun jeung para malaikat tetap Kanjeng Nabi pangunggulna. Erek dibandingkeun ti seluruh sakabeh umat, sakabeh makhluk nu aya di langit jeung di bumi tetap Kanjeng Nabi nu pangunggul-unggulna. Jadi Nabi Muhammad mah Raisul Makhluqat, yaitu pemimpin seluruh makhluk, dari golongan jin, manusia, dari golongan malaikat, bahkan binatang sekalipun eta pemimpinnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salamnya semoga Allah turunkan kepada keluarganya Nabi, kemudian atsba'ihi, para pengikut Nabi yang berada dalam keimanan. Walau usatan, tak pengikut Nabi iman sanajan doraka, tetap tersebut daripada pengikut Nabi. Wasahbihi, oke, mudah-mudahan turun selamat keberkahan salawatna ke para sahabat. Sahatah nu disebut sahabat, geus apal tah sahabat mawahum al-mujtami'una bi nabiyina Muhammad. Bahwa sahabat itu definisinya yaitu orang yang pernah bertemu, berkumpul bersama Nabi Muhammad dalam keadaan iman sanajan berkumpulna sakedeung. Jadi sahabat mah hiji kudu bertemu, walaupun bertemunya lain dalam halaqah. Bertemunya misalkan Rasul mah di dieu, si itu jalma teh di ditu di ujung gang, tapi ketingali. Nah, itu disebut sahabat. Terus syaratna naon deui? Hiji bertemu, kedua kudu iman. Sanajan bertemu tapi lamun teu iman teu disebut sahabat. Da Abu Jahal, Abu Lahab oge bertemu Kanjeng Nabi tapi teu iman, maka lain disebut sahabat eta mah. Abu Jahal jeung Abu Lahab mah, ya, najan bertemu tapi tidak beriman. Walau lahzatan, sanajan sakedeung, ya. Walau lahzatan sakedeung patimu nama kapapasan di jalan bersama Rasul misalkan,
tapi disebut sahabat. Nah, yang mana sahabat itu orang yang memang mendapatkan keistimewaan. Khairul qarni, pang-alus-alusnya zaman ya zaman sahabat gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Itu efek pengaruhnya. Rasul itu membawa cahaya. Jadi wajah Rasul itu bercahaya. Sahaja nu pernah bertemu dengan Rasul eta teh cahayana nempel. Gitu. Makanya disebut sahabat itu punya keunggulan sanajan bertemunya sakedeung. Jadi ibarat kata terus ditempelan. Jadi cahayanya itu nempel ya, patempel padeukeut patimu ya, tadi kan patimu, lamun geus patimu berarti cahaya memancarkan cahaya. Nah, kan nempel cahayana ka eta sahabat. Makanya efeknya itu sangat luar biasa. Kajian sakedeung disebut sahabat. Komo namun yang bersama Rasul seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Ali, eta mah geus luar biasa pemimpin para sahabat. Kemudian ya wa ala alihi wa sahbihi al a'immah. Nah, para sahabat teh al a'immah, para pemimpin. Ya. Ai al muqtada, para sahabat teh kemudian ya juga kepada Pak ya. Jadi disebut sahabat teh memang sahabat itu para pemimpin ya. Al muqtada bihim ya termasuk orang yang mengikuti kepada para sahabat fi umuridin ya daripada urusan agama. Jadi urusan agama orang ya mengikuti para sahabat. As-siqati fihima, yang mana mereka para sahabat itu memang punya nilai lamun cek orang kiamat bisa dipercaya, yang masih kukuh Islamnya masih murni gitu ada di para sahabat gitu. Geus lila-lila nepi ka akhir zaman segala banyak aliran Islam ya, sehingga ya sudah terkontaminasi, harus pintar-pintar memilih mana yang memang masih ada kemurnian, berarti itulah kita ambil gitu ya. Amma ba'du. Jadi tadi sekilas ya muqaddimah bahwa musannif mengatakan ya bahwa kitab ini menjelaskan tentang pasutri ya, ada hak-hak yang perlu dikerjakan apa, hak-hak yang perlu dikerjakan. Jadi hak itu sesuatu yang didapat. Namun salaki berarti hak salaki berarti kewajiban istri. Namun hak istri berarti kewajiban salaki. Si istri berhak mendapatkan nafkah, berarti itu kewajiban salaki untuk mencari nafkah. Gitu. Atau si suami berhak untuk dihormati, berarti menghormati itu adalah kewajiban si istri. Jadi hak dan kewajiban. Intinya itu ini kitab itu yang menjelaskan tentang keadilan ya, di mana laki-laki harus berbuat adil kepada perempuan, perempuan juga sama harus mau menghormati kepada lelakinya. Gitu. Ya ini kan ibadah ya, ibadah paling lama itu ya menikah gitu ya. Namun ibadah yang lain mah puasa ya bulan puasa wungkul, sholat mah 5 waktu, tapi ibadah yang paling lama itu yaitu menikah. Di awal masih ngorak kene nepi ka akhir hayat itu masih disebut ibadah. Bahkan ya ibadahna bujang dan ibadahna nu geus nikah itu beda gitu, tingkatan pahalana. Sarua salat nama di masjid ya, sarua salat nama di masjid ngan pahalana beda gitu. Anu geus nikah jeung nu acan mah pahalana beda. Leuwih loba keneh anu geus nikah gitu. Eta keutamaanna. Jadi supaya kita tahu ya, supaya tidak sembarangannya. Intinya ada pengetahuan lah tentang ini ya, tidak terlalu buta teuing. Sebab lamun terlalu buta tentang hal ini ya kita nanti perjalanan, karena perjalanan panjang sekali gitu ya. Pernikahan itu panjang sekali gitu. Tong padudut-dudut, patarik-tarik kayak bisi pegat. Yang gitu cek Rasul oge sahabat Ali jeung Fatimah gitu ya.
Ada masalah tanpa duduk. Tapi ya walaupun begitu ya manusia sudah tergantung jodohnya. Insya Allah jodohnya panjang berarti nepi kami ini aki-aki. Tapi lamun jodohnya pendek ya itu Allah alam bisawab gitu ya. Sakitu unggul bisa jadi. Yang jelas kita manusia biasa gitu, kita berusaha berdoa kepada Allah semoga dalam rumah tangga teh ada kebaikan-kebaikan, bahkan bisa dibawa nepi ke akhir hayat, bisa dibawa nepi ke akhirat gitu. Segitu mukadimah ya daripada penjelasan kali ini. Allahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa